Satu, dua, tiga. Halo, selamat sore menjelang malam Tech People. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara Sapiens Lightning Talk atau biasa disingkat XLT, Mas ya. Ya, XLT. Jadi XLT ini merupakan acara rutin ya dari Sapiens. Kita nih tujuannya nih ngobrol-ngobrol santai aja, Iya. luar diskusi-diskusi, sharing-sharing mengenai topik-topik yang tentang teknologi, latest teknologi di sekitaran kita. Mungkin durasinya singkat aja ya, 30 menit ke depan kita ngapain nih Mas Januar? Mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu Mas ya. Mungkin silahkan dari Mas Nizal, boleh Oke ya, perkenalkan. mungkin perkenalan dulu, nama saya Muhammad Sanizal Hasni, biasa dipanggil Nizal, posisi di Sapiens sebagai BI developer, dan juga kebetulan saya certified dari Microsoft sebagai Power BI Data Analyst Associate. Tuh. Oke, kalau sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zanuar. Posisi saya sama kayak Mas Nizal, Business Intelligence Developer. Saya juga certified dari Data Analyst Associate dari DataCamp. Kebetulan kita berdua di departemen yang sama ya Mas ya, Sales, Marketing, Business Development, and Emerging Business. Ya, jadi lebih spesifiknya kita di bagian emerging bisnisnya sih, Mas Zanuar, teman-teman. Jadi emang targetnya itu untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Jadi mungkin ada perusahaan yang butuh digital transformation, butuh solusi spesifik di business intelligence, bisa melalui kita. Gitu. Emerging business, saya kira bisnis dadakan bukan Mas ya? Bisnis emergency. Itu emergency darurat. Emerging business ya, bisnis yang berkembang. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan ya, langsung bisa diisi di kolom komentar, di kolom live chatnya di bawah. Langsung isi aja di comment box di bawah. Oke, topik hari ini kita diskusi apa nih, Mas Zanuar? Topik SLT ini karena kita Business Intelligence Developer ya berdua, jadi topiknya tentang Your Gateway to Business Intelligence, Exploring Power BI. Jadi main topiknya itu Power BI dan Business Intelligence. Mungkin kita mulai dari Business Intelligence dulu Mas ya? Boleh. Dari Business Intelligence mungkin in general dulu ya. Business Intelligence in general itu mungkin kalau kita boleh sharing, jadi dia itu untuk menginform informasi data-data yang mungkin cukup banyak ya. Perusahaan-perusahaan itu data-data banyak, berantakan, nih nanti kita olah agar menjadi dashboard yang mudah, enak dilihat, mudah dipahami, seperti itu. Jadi memang tujuannya kita di sini untuk mensupport tiap departemen yang ada ya Mas ya. Tiap departemen yang ada, tiap fungsi bisnis yang ada, itu kita sediakan untuk pembuatan dashboard, kemudian analisa data, nyari insight-insight yang mungkin bisa membantu dari sisi bisnis mereka masing-masing, seperti itu. Tujuan dari posisi departemen masing-masing. Mungkin lebih spesifik, kalau misalkan bisnis intelligence itu bisa ngebantu mempercepat proses existing yang ada di perusahaan. Misalkan dari pengambilan data gitu. Misalkan nih contohnya nih ya, ada suatu manajer minta ke bawahannya, Mas Zanuar, contohnya nih ya. Yeah. Sorry nih Mas Zanuar ya, bawahan. Saya biasa disuruh-suruh juga Mas. Jangan baper gitu. Oh iya, silakan. Jadi kan Mas Zanuar, tolong dong, gue pengen data ini nih penjualan setahun terakhir gimana sih detailnya. Nah itu jadi nanti Mas Zanuarnya kalau misalkan proses bisnis intelligence yang lama ya, dia ambil data dulu, ngolah data dulu secara manual. Jadul Mas ya? Iya, jadul. Nanti edit dulu datanya, diolah dulu, terus baru dibuat grafiknya, dan itu pun sederhana ya. Kalau misalkan yang populer itu Excel ya. Nah itu mungkin prosesnya butuh waktu seminggu 2 minggu atau mungkin lebih lama. Nah dengan adanya BI tools ini yang nanti akan kita bahas ya, kita Power BI itu jadi prosesnya jauh lebih singkat. Nah tadinya bisa 1-2 minggu, setelah ada BI tools bisa mungkin hanya 5-10 menit proses tadi bisa selesai, jadi lebih efisien gitu. Iya. Kuncinya sih efisien Mas ya, karena kan pekerjaan yang pembuatan report bulanan itu kan
ada campur tangan manusia di mana emang resikonya human error. Terus entah itu tipu, entah itu salah masukin, entah itu data sumbernya salah, semua itu kan prosesnya masih manual dan ada resiko-resiko yang bikin prosesnya lama, human error. Human error juga ya. Ya harapannya dengan ada Biatus itu bisa jauh lebih cepat ya, cepat efisien. Ini ada pertanyaan ya dari @beliip. Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk memulai dalam memanfaatkan bisnis intelligence secara efektif? Oke, berarti ini asumsinya di perusahaannya udah ada bisnis intelligence ya? Mas atau saya menjawab? Mungkin saya jawab dulu kali ya. Silakan Mas. Jadi kalau misalkan pengen memulai bisnis intelligence ya, misalkan case-nya belum ada nih, proses bisnis intelligence masih manual. Atau baru hiring deh gitu ya? Iya, baru hiring. Gimana sih cara memulainya? Yang pertama kita analisa dulu nih, kita mau ambil data dari mana? Ambil data apa aja yang dibutuhkan, ambil data dari mana? Siapa yang butuhin? Entah itu dari tim mana, tim HR, tim finance, tim marketing. Mereka butuh apa mungkin untuk kebutuhan internal atau eksternal gitu ya? Iya, iya. Dan hasil akhirnya mau seperti apa? Nah dari situ kita analisa, nanti baru kita buat flow-flow-nya dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir. Dari pengambilan data, pengolahan data, lalu pembuatan dashboard sampai publish reportingnya. Seperti itu sih kurang lebih in general ya. Iya. Efektif atau enggaknya ya selama pengerjaannya. Sebenarnya kan kuncinya kita kerja sama-sama bisnis user yang lain Mas ya. Kita kerja sama-sama tim HR, kita kerja sama-sama tim finance, marketing dan lain-lain. Di mana mereka itu posisinya sebagai subject matter expert atau orang yang ahli di bidang itu. Sedangkan kita kan yang secara tanda kutip teknikal ya, jadi butuh komunikasi dua arah, di mana memang mereka butuh apa kita bisa provide, ada masukan kita kasih, kita kasih, seperti itu. Ya prosesnya dinamis ya, cukup dinamis. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Iya, semoga menjawab ya tadi Beliip. Oke. Terus sharing dikit nih, mungkin Mbak Zonur bisa sharing ke kerjaan kesehariannya ngapain aja sih kira-kira sebagai BI developer di Sapiens ini? Di Sapiens ya, kalau dari tim kita sendiri kan emerging business ini. Berarti kerja ya Mas Zanur ya? Bisa timesheet keisi terus ya? Kadang-kadang Mas, kadang-kadang kerja, kadang-kadang dikerjain gitu. Gitu. Apa tadi? Ini daily task sama fungsi ya tadi ya? Iya. Sebenarnya fungsinya sama kayak business intelligence in general ya, tapi kan karena kita IT konsultan, Sapiens ini IT konsultan, kita menyediakan service dan jasa. Kita ini handle project dan support. Mas Nizal juga pasti handle project dan support. Kalau project kita mengerjakan sesuatu dari awal sampai finish, sampai produknya live. Kalau support kita maintain sesuatu yang sudah live, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan berarti ada dua ya, in general ada project, support. Kalau project itu pembuatan dari awal sampai jadi dashboardnya, itu ada jasa dari Sapiens. Selain itu ada support. Jadi kalau misalkan dashboardnya sudah jadi, itu baik dikerjakan kita maupun dikerjakan konsultan lain gitu misalnya ya, pengen jasa supporting dari kita itu bisa juga disediakan. Support. Misalkan ada bugs atau ada tambahan-tambahan gitu ya. Ada bugs pakai semprotan anti bugs. Oh iya, baygon. Gitu Mas. Oke. Mungkin tentang business intelligence segitu. Kalau misalnya ada pertanyaan soal business intelligence boleh langsung nanya aja. Selanjutnya kita langsung ke main topik aja Mas ya. Loh, kita belum masuk nih? Belum dong. Oh, oke. Ini kan baru lanjut. Jalan dulu. Iya. Jadi main topiknya ini tentang Power BI, salah satu platform untuk yang membantu ya di proses business intelligence ini. Ini buatannya dari Microsoft. Mungkin Mas Nizal bisa bantu jelasin soal Power BI itu apa sih Mas? Sejarahnya mungkin atau mungkin background sedikit ya. Boleh Mas. Ya, jadi tuh seperti tadi yang udah dijelaskan, kalau misalkan proses business intelligence tuh zaman dulu masih manual prosesnya, pakai kertas. Mungkin dari kertas terus disalin ke Excel terus diolah. Nah itu prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Nah dari situ muncullah BI tools. Salah satunya Power BI itu. Power BI itu yang mengeluarkan dari Microsoft. Salah satu produknya Microsoft ya. Jadi pekerjaan tadinya repetitif kan bisa dibilang unproduktif ya. Kerjaannya berulang-ulang, repot lagi ya. Misalkan report mingguan itu kerjanya bisa
setiap minggu kerjain hal yang sama. Nah dengan adanya BI tools, selama udah dibuat di awal itu nanti ke depannya bakal cuma 5-10 menit selesai otomatis. Iya. So, mungkin Mas Zanuar bisa sharing keunggulannya Power BI itu apa sih secara general BI tools, sama mungkin dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya nih, BI tools lainnya, kira-kira apa sih? Kalau dashboard creation tool ini dia emang lumayan banyak Mas ya, udah banyak di luar sana kayak Tableau, Grafana, terus ada Metabase, dari Google ada Looker, terus masih banyak sekali lah pokoknya. Dan kenapa di Sapiens ini kita jual servisnya tentang Power BI ya, yang pertama salah satu keunggulan itu dia dari Microsoft. Kenapa itu jadi keunggulan? Karena integrasinya gampang Mas ya. Integrasinya gampang. Kita bisa integrasi dengan software-software lainnya. Karena banyak kan perusahaan udah sebagian besar punya tenan Office 365 ya. Iya, betul. Pakai produk Microsoft kan. Entah itu PowerPoint, entah itu Microsoft Teams, entah itu Outlook. Dan hebatnya itu dia bisa integrasinya itu tanpa harus masuk ke Power BI Service ya. Power BI Service itu websitenya khusus untuk Power BI, untuk display. Jadi kalau misalnya di PowerPoint ini, kita bisa embed langsung. Contoh kita mau bikin report dalam bentuk PowerPoint ya. Di situ kita bisa langsung embed si Power BI-nya di satu halaman PowerPoint, dan itu langsung bisa interaktif. Gitu. Jadi bukan screenshot, bukan copy paste, tapi langsung interaktif gitu. Mungkin saya tambahin dikit kali ya. Silakan Mas. Selain itu juga mungkin dari sisi tadi ya nambahin dikit integrasi. Nah dari situ UI UX-nya tuh gampang dipakai. Jadi kalau misalkan familiar teman-teman udah biasa pakai produk-produk Microsoft yang lain kan biasanya yang umum tuh PowerPoint, Excel, Word. Nah itu UI UX-nya sangat mirip banget sama Power BI. Jadi untuk adaptasinya gampang. Nah, terus yang nggak kalah penting secara license price-nya sih, harga license-nya itu price-nya menarik. Ya, sangat kompetitif sekali. Bisa dibilang cukup murah lah dibanding dengan BI tools yang premium lainnya. Jadi selain itu kalau Microsoft itu kan udah ada tenan Azure gitu ya. Nah, itu nggak perlu nyewa tambahan capacity baru. Nah, kalau kita pakai BI tools yang lain itu bisa ada cost tambahan, tenan sendiri, server sendiri, capacity sendiri. Nah, itu bisa jadi pertimbangan tambahan untuk cost. Kalau pakai Power BI nggak perlu mikirin itu ya, karena udah pakai Microsoft. Iya. Gitu Mas Zanuar. Wih, ada pertanyaan nih Mas. Oh ya, apa gimana? Dari Kips gitu bacanya. Jadi selain Power BI tools yang digunakan di Sapiens apa aja? Dan menurut kalian yang paling asik digunakan untuk pemula? Waduh. Oke, mungkin Mas Zanuar nih yang banyak experience juga nih. Kalau di BI tools lain. Kalau di Sapiens itu memang kita yang paling unggulnya di Power BI Mas ya. Rata-rata dari tim kita ini emang experience-nya di Power BI semua. Salah satu Microsoft Certified Power BI Mas Nizal. Terus kalau dibilang selain Power BI itu kita bisa pakai apa aja sebenarnya, tergantung dari kebutuhan, menyesuaikan. Jadi kalau yang project yang sudah itu kita pernah pakai Grafana. Grafana open source ya itu ya. Grafana open source. Jangan ya. Open source. Terus sebenarnya ready untuk Power BI tools yang lain juga ya. Pakai Tableau juga kita ada produk demonya, terus yang lain juga ada. Intinya sih kita bisa menggunakan tools apa aja selama ada opportunity kita bisa beradaptasi. Cuman kalau tadi pertanyaannya yang paling asik digunakan ya kalau asik nggak asik kan selera Mas ya. Iya selera. Menurut Mas Zanuar gimana? Aduh, kalau saya nggak asik jelas Power BI. Oh iya. Jelas Power BI. Sama sih. Sama. Power BI itu ya satu certified itu tadi. Soalnya. Iya, bukan itu juga. Maksudnya secara UI UX-nya gampang banget, mudah banget digunakan. Gitu kalau sih. untuk pemula gimana Mas? Kalau Microsoft Power BI? Jauh gampang banget sih. Apalagi kalau dia punya background di Excel ya, atau atau SQL atau Excel itu, karena formulanya lumayan familiar ya dari segi sintaks, function dan lain-lain.
banyak yang familiar tapi sedikit lebih advance, jadi butuh belajar sedikit. Ntar intinya adaptasi dibanding dengan menggunakan BI tools yang lain tuh jauh lebih mudah menggunakan Power BI gitu sih. Oke. So, ada pertanyaan lagi nih dari Beli IP, sama ya kayak tadi. Iya sama. Bagaimana Power BI dapat memitigasi tantangan ketika ada case seperti data tidak utuh, data redundansi, atau keterbatasan sumber data? Nah ini bakal kita bahas juga nih, sekalian aja ya. Ini sekali lagi nanya dapat piring cantik Mas ya? Boleh, ini gelas cantik. gelas Oh iya. Nanti minta ke Mas Dias. Mungkin kita nanti kalau misalnya apa ini kita bahas setelah ini ya? Langsung nggak Kalau bahas aja. Kalau misalnya belum kejawab nanti mungkin bisa tanya lagi. Iya bisa tanya lagi. Nanti sekalian sama piring cantiknya di deliver. Selanjutnya kita ke workflow nih Mas. Iya workflow. Untuk Power BI ini sebenarnya workflow-nya kayak apa sih Mas? Mungkin bisa dijelasin. Mungkin pertama ya, untuk workflow kita menggunakan Power BI, yang pasti yang pertama itu kita get data dulu, kita ambil data dulu. Jadi kita tentukan dulu data yang kita butuhkan itu ada di mana. Datanya ada di mana, lalu kita import ke menggunakan Power BI. Nah, Power BI itu sendiri konektor ke data source-nya itu setahu saya udah lebih dari 150 ya. Dan itu terus bertambah, setiap ada update selalu ada support konektor ke data source yang baru ya. Yang baru. Jadi sering-sering update nanti data source yang mungkin baru ya, baru rilis bisa jadi udah di support Power BI. Malah bisa request Mas ya, kalau misalnya ada data source baru terus community dorong itu ke Microsoft itu malah bisa ditambah gitu ya? Iya, jadi istilahnya demokrasi ya. Kalau banyak peminat nanti kita ajuin pendapat di forumnya Power BI, nanti sama Microsoft di develop tuh konektor resminya dari Power BI. Betul. Gitu sih. Jadi kita ambil datanya ke dalam Power BI. Setelah itu apa Mas Zanuar setelah get data? Waduh apa Mas ya? Setelah itu, setelah datanya udah masuk ke Power BI, kita transform. Transform ini yaitu yang dibahas tadi untuk ngilangin redundansi data. Ya, itu ngejawab tuh tadi pertanyaan tadi tuh dari Beli. Jadi dari Beli Pay. Jadi data yang udah masuk ke Power BI itu kita olah. Kita olah sedemikian rupa karena kan nggak semua data itu sempurna ya. Dalam artian kita masih butuh manipulasi Mas ya, ngilangin data-data yang missing atau null value seperti itu. Terus apa namanya, kita perlu ngasih perhitungan-perhitungan lain kayak kalau misalnya kita punya kolom price sama harga cost, kita bisa dapetin profit kan. Jadi kita bisa nambahin kalkulasi di mana kita nambahin satu kolom, kita kurangin aja si profit sama si cost seperti itu. Jadi intinya data yang mentah tadi itu bisa kita olah sedemikian rupa jadi data-data yang kita inginkan gitu. Iya, betul. Dan itu kan logiknya disimpan di namanya apa? Kalau dari Power BI itu Power Query. Dan di situ disimpan di situ. Jadi setiap kali proses refresh, data masuk, nanti masuk ke Power Query, logiknya jalan. Terus seperti itu. Begitu data udah ready, kita yakin datanya udah ready nih, semua kalkulasi, semua agregasi dan lain-lain itu udah diterapin, baru kita mulai bikin reportnya atau kita bikin visualisasinya. Ya, boleh jadi dijelaskan Mas. Kalau bikin reportnya itu tadi kan dari pertama kita get data dulu, ambil data, kita ambil di Power BI, terus kita transformasi, kita cleaning ya. Nah, setelah datanya siap, baru kita bisa membuat dashboardnya nih. Nah, untuk pembuatan dashboardnya itu visualnya macam-macam di Power BI, bisa beberapa page, terus jenis-jenis visualnya pun juga banyak. Misalkan kita pengen tahu proporsi pembagian berdasarkan kategori, bisa menggunakan pie chart. Kalau kategorinya sudah cukup banyak, mungkin nggak cocok pie chart, bisa menggunakan bar chart atau column chart. Terus misalkan kita butuh tahu tren nilai terhadap waktu, time series gitu ya, ada menggunakan line chart. Terus banyaklah macamnya, bisa ada waterfall kalau misalkan butuh perbandingan budget sama aktual ya, pakai waterfall. Kalau butuh air terjun ya. Iya, air terjun. Seger ya, seger Mas. Garing nih. Terus apalagi ya? Banyak ya, banyak banget itu resminya. Nah, selain fitur-fitur kayak slicer, iya, ada filtering, slicer, itu banyak banget. Pokoknya tergantung kreativitas kita kalau udah masuk ke ranah dashboard. Nah, selain visual resmi itu banyak juga tuh komunitas bisa buat custom visual. Nah, komunitasnya yang kita bisa pakai ya? Bisa pakai, ada yang free, ada yang berbayar. Free-nya itu juga banyak banget.
Jadi di komunitas Power BI itu cukup rame yang buat custom visual. Kalau misalkan ada visual resmi dari Power BI yang nggak ada, siapa tahu kita cari di custom visual di Visual Store-nya itu bisa kita ambil. Ada gitu di situ. Jadi sangat banyak banget lah jenis-jenis visual di Power BI. Seperti itu sih. Nah setelah jadi nih dashboardnya, kita masuk ke tahap berikutnya. Gimana Mas Januar? Oh, kalau misalnya dashboardnya udah jadi, halamannya udah jadi semua, udah enak dilihat, udah ready buat di share ke yang lain, itu kita masuk ke step publish and share. Jadi di Power BI ini ada service yang namanya Power BI Service. Jadi ketika kita publish itu reportnya ke Power BI Service, itu website ya, jadi layanan dari Power BI-nya itu sendiri. Jadi di situ kita bisa refresh reportnya di sana, terus manage data source-nya di sana, bikin dashboard lagi di sana yang terpisah, dan banyak fitur lainnya lah, kayak bikin aplikasi, ngumpulin beberapa dashboard atau beberapa report jadi satu aplikasi di sana bisa diakses, itu bisa juga. Dan bisa embed juga dashboard yang existing ke kita misalkan punya aplikasi atau punya web page, bisa kita embed reportnya itu. Jadi intinya perlu kita share gitu ya, publish and share itu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Talita IDN. DAX itu apa sih Mas? Bagaimana penggunaannya di Power BI? Langsung Mas. Langsung. Jadi DAX itu adalah data kepanjangannya ya, kalau bicara kepanjangan data analysis expression. Jadi itu bisa dibilang bahasa pemrograman ya, tanda kutip, atau sintaks khusus untuk membuat measurement jika kita ingin melakukan transformasi di Power BI. Bikin kalkulasi. Contohnya tadi tuh Mas Zainur udah sebutin tadi, misalkan kita punya data sales, ada kolom sales dan ada kolom cost, sementara kita butuhnya profit. Nah contoh DAX sederhananya itu, supaya kita bisa dapetin profit, kita tinggal tulis aja DAX profit sama dengan sales dikurang cost, itu contoh sederhananya. Nah intinya DAX itu mirip sih sama Excel, cuman jauh lebih advance, jadi butuh banyak ngeliat dokumentasi. Function-functionnya banyak Mas ya? Ada ratusan ya. Waktu itu sempet download? Iya, ada. Sampai 1000 halaman ya? Iya. Kalau mau download dokumentasinya ada di Microsoft, PDF-nya itu 1000 halaman kurang lebih. Jadi function terus penjelasannya itu sampai 1000 halaman. Jadi kalau kuliah pengen belajar DAX satu mata kuliah tuh, PTKS bisa gitu. Sampai lulus. Iya. Oke. Mungkin itu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Oke. Selanjutnya kita kasih sampel mungkin Mas ya, dari tampilan Power BI. Mas Zainur bisa ini kali ya, share contoh satu aja gitu ya, tampilan dashboard. Seperti apa sih Mas Zainur? Mungkin bisa ditaruh di layar. Nah, udah kelihatan ya. Nah, jadi ini ya contoh dari dashboard Power BI. Mungkin kalau dilihat di sini kan ini itu sales report ya judulnya yang di atas. Terus di bawah ada tahunnya. Jadi dashboard ini konteksnya tentang report penjualan Mas ya. Terus ini ada beberapa chart, ada beberapa visualisasi, terus ada beberapa tombol yang bisa diklik. Di sini ada home, navigasinya ada. Kita bisa bikin ini semua sebenarnya. Jadi emang lumayan customizable Mas ya. Kalau dilihat enak banget ya, dilihat, ngebayangin pasti kalau data tabularnya tuh pusing banget ngeliatnya. Kalau kayak gini kan lebih enak ya. Nah, kalau data tabular bisa jadi berapa sheet kan, bisa dibilang untuk nampilin satu informasi. Contoh di sini ada sales, ada profit, ada orders, ada shipping, yang dimana sebutannya KPI ya, Key Performance Indicator. Terus di bawahnya ada sales versus target. Ini barnya nunjukin udah berapa persen, udah berapa panjang gitu. Semacam itulah, jadi profit over time, terus segala macam informasi atau insight atau hasil analisa itu bisa ditampilin di sini, yang mungkin agak sulit untuk ditampilkan di versi tabularnya seperti itu. Iya enak ya, jauh lebih enak. Ini kan kalau kayak gini kita nggak ngeliat tabular, misalkan si level eksekutif level nih bisa cepet nih, bisa lihat trennya, bisa kita lihat tiap bulan trennya, terus pengambilan keputusan juga jauh lebih cepat. Yang tadinya butuh memakan waktu berhari-hari, bisa dalam waktu ya 3-5 menit bisa selesai. Seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, mungkin kita bisa lanjut. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja nih Mas. Ini pembahasannya untuk teori ya. Untuk teorinya udah, mungkin
Mungkin kita lanjut ke tanya-tanya aja, kayak ngasih studi kasus ke Mas Nizal. Boleh, mungkin. boleh. Kalau misalnya ini Mas, saya dari perusahaan X nih, itu datang dan minta perlu dibuatin Power BI nih, yang sebelumnya perusahaan saya ini bergerak di bidang finance misalnya, atau bergerak di bidang marketing, agensi atau seperti itu ya. Dan saya datang bilang kalau saya di perusahaan saya itu, saya sama rekan-rekan kerja itu kerjaannya per bulan bikin report bulanan yang dimana kerjaannya lumayan repetitif. Terus saya harus ngumpulin data dari berbagai macam sumber. Terus saya perlu nge-compile jadi satu, kemudian jadi report, terus jadi dashboard yang bentuknya tabular. Kira-kira kalau kayak gitu bisa dikasih solusi nggak Mas kalau misalnya datang ke Mas Nizal gitu? Ini contohnya ini ya, dari pure manual gitu ya? Iya, dari pure manual gitu. Kita nggak punya database, kita nggak punya cloud, kita cuma punya Excel gitu. Solusi singkatnya itu, tapi bukan best practice ya. Solusi singkat bukan berarti ini best practice. Singkat waktu ya? Singkatnya, secara waktu, simple. Jadi kan Power BI itu juga udah support data source-nya dari Excel. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah ada Excel, kita bisa impor ke Power BI, bisa kita olah tuh langsung di Power BI, langsung bisa kita buat dashboard-nya. Itu pembuatannya cepat karena tinggal ambil dari Excel langsung ke Power BI tampil. Itu cepet tuh, mungkin ya sambil merem juga bisa lah Mas Anwar ya. Nah, cuman pengalaman kita ya, kalau misalkan mau buat dashboard Power BI, data source-nya langsung dari Excel itu sangat banyak problem nantinya, karena di Excel itu nggak ada validasi data. Contohnya mestinya nih datanya ini berupa angka, misalkan 0, tapi user nulisnya strip. Nah itu nanti bisa muncul masalah nanti di Power BI-nya. Error ya? Atau typo, misalkan value-nya harus A, dia tulisnya AB. Nah itu banyak variabel typonya, itu nanti bakal repot tuh nanti. Nah gimana best practice-nya? Nah, best practice-nya adalah data Excel itu gimana caranya bisa berada di database yang udah ada validasi datanya. Nah, di Sapiens ini ada nih jasa ERP juga. Nah, kalau pakai ERP, kalau Sapiens itu ada Odoo, ada SAP, ya. Nah, itu data angka pasti diisinya angka. Kalau nggak angka, dia akan ditolak oleh sistem ERP-nya. Nah, nanti dari ERP-nya itu gimana caranya dari tim ERP dan backend dipindahkan ke database, nanti dari database ke Power BI gitu sih, nanti supaya prosesnya validasi datanya bisa lancar, proses otomasinya juga mudah nantinya ke Power BI. Seperti itu sih Mas Anwar. Jadi emang untuk menghilangkan ketidakefektifan tadi ya, karena kan itu makan resource, makan waktu, seperti itu. Ini ada komentar nih dari Beli IP. Asik, dapat muk cantik. Ya, kalau mau muknya bisa ya. Tadi Mas Dias hubungi ke 021. Ya, terus ada pertanyaan lagi dari @cepya. Power BI bisa offline kah? Gimana Mas Anwar? Mungkin Power BI bisa offline nggak? Agak tricky Mas ya. Kayaknya saya nggak pernah dengar pertanyaan kayak gini. Iya. Kalau bisa offline bisa. Tapi nggak bisa refresh gitu ya Mas ya. Ya, atau manual atau lokal sih. Kalau lokal bisa Mas ya. Premise. On-premise. Itu masuknya kalau on-premise network lokal. Mungkin kalau offline maksudnya itu bukan offline. Lokal file lokal kali. Iya, misalnya. Ini ya. Tanpa jaringan. Ya paling source-nya cuma dari Excel, dari CSV. Iya, filenya lokal juga kan. Harus lokal, nggak bisa terkoneksi ke mana-mana. Jadi ada file Excel, ada file CSV atau JSON gitu ya. Itu bisa nanti di Power BI. PDF pun bisa waktu itu saya pernah coba. Tapi ya memang bukan best practice ya kalau offline gitu. Ini untuk proses development sih. Proses development dan untuk diri sendiri sharingnya susah nanti kan kalau offline. Mungkin yang jadi poin penting, jadi poin juga sebenarnya dari Power BI ini enaknya itu dia untuk proses developmentnya kita nggak perlu license Mas ya. Ya, free. Sedangkan memang ada beberapa di tempat lain itu ya ada yang perlu license untuk developmentnya seperti itu. Jadi ya development kan kita ada berapa orang? Ada 3 ya Mas ya, kita berempat malah.
Itu kalau misalnya per orang butuh license kan udah makan cost banyak ya. Emang dari segi pricing ini lumayan kompetitif sih Power BI ini. Gitu. Oke, mungkin terakhir bisa sharing nggak sih Mas Zanwar, kira-kira Power BI itu ada digunakan di bidang apa aja sih, dan contoh-contohnya apa gitu, in general aja gitu, singkat. Kalau misalnya, ini tadi kita ngelanjutin studi kasus Mas ya. Kalau untuk diterapin di bidang mana aja, jawabannya hampir semuanya mungkin ya. Jadi kebutuhan selama ada data di situ kita ada. Anjay, keren ya. Gitu. Jadi memang kita kan dari sebutannya nyari insight itu di mana aja sebenarnya bisa. Kalau misalnya ada datanya malah jadi lebih powerful seperti itu. Kalau sebutannya business intelligence ini kita bisa ditaruh di mana aja. Contoh di HR, contoh di bisnis, contoh di sales, contoh di marketing, contoh di finance, semua departemen bisa deh gitu. Jadi selama ada datanya, selama ada SME-nya, subject matter expert-nya, ya tinggal ngobrol aja. Dan yang bikin seru mungkin ya Mas ya, di business intelligence ini kita bisa expand wawasan ya. Kita ngobrol sama setiap project kan datang kebutuhan bisnisnya berbeda-beda, dimana kita nggak bisa off kan, kita nggak bisa diem aja, kita harus belajar juga soal bisnis itu, belajar juga soal apa isinya tentang data itu. Ya, jadi setiap project bidang berbeda kita belajar lagi gitu ya, jadi ilmunya memang luas banget gitu. Mungkin selain itu juga selain bidang subject matter expertise itu, dan di bidang BI-nya itu sendiri sangat berkembang. Jadi contohnya Power BI aja ya, itu tiap 3-4 bulan tuh ada update, ada fitur baru, kita butuh belajar lagi gitu. Jadi intinya sih kalau di BI ini harus terus belajar gitu ya. Iya betul Mas. Itu sih. Oke, mungkin udah 30 menit ya. Mungkin misalkan kalau misalkan teman-teman, rekan-rekan atau bapak ibu ada pengen nanya-nanya detail gitu ya. Ada case di perusahaan masing-masing yang pengen di-solve problemnya sama kita, sama Sapiens, bisa langsung hubungi DM Instagram ya, ke Instagram Sapiens ini, atau hubungi langsung ke Sapiens. Iya, ini kayaknya emang waktunya udah habis Mas ya, 30 menit, nggak kerasa ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Tutup aja ya? Iya, kita tutup aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan yang udah stay terus dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang udah tanya-tanya tadi ya. Piring ini gelas santai. Tadi 2, yang satunya komentar. Oh iya benar, nggak jadi. Kena deh. Iya. Bercanda. Jangan lupa stay tune di Instagramnya Sapiens terus. Soalnya setiap Kamis bakalan ada XLT terus dan bahas topik-topik Rutin ya acara. rutin.